Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pertemuan kita, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materinya pada bab listrik statis ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi potensial listrik dan juga potensial listrik. Di antara kalian apakah ada yang sudah mengetahui tentang energi potensial listrik dan juga potensial listrik? Baik, jika kalian sudah mengetahuinya, itu sudah luar biasa. Jika kalian sudah membacanya, untuk lebih jelasnya kita simak video ibu berikut ini ya. Nanti di situ juga ada contoh soalnya. Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar Sidik Daya, atau bisa juga kalian bertanya via chat WA. Ayo kita belajar bersama. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Bentar ya, saya bagikan dulu share screen-nya. Nah, di sini ada potensial listrik dan energi potensial listrik. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik adalah energi yang timbul karena adanya muatan uji Q0 yang didekatkan dengan muatan Q yang lain. Adapun besarnya dari energi potensial yang timbul pada muatan Q0 itu besarnya sebanding dengan usaha yang diperlukan untuk melawan gaya Coulomb atau Fc. Nah, perubahan energi potensial dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu dapat dituliskan matematisnya sebagai berikut, yaitu delta EP sama dengan min Fc cos theta, delta S sama dengan W dari keadaan W atau usaha untuk merubah dari keadaan 1 ke keadaan 2. Gimana Fc-nya itu gaya Coulomb, satuannya N, terus kemudian delta S-nya itu perpindahan muatan, satuannya meter, kemudian W-nya adalah usaha, satuannya joule. Nah, kemudian tanda minus pada persamaan di atas itu memberikan arti bahwa beda energi potensial ini sebanding dengan usaha untuk melawan gaya Coulomb. Nah, kemudian, nih, jadi dibutuhkan gaya sebesar F untuk melawan gaya Coulomb, sehingga F itu sama dengan min Fc. Nah, adapun arah gaya ini sama dengan perpindahan delta S, sehingga cos theta sama dengan 1. Maka delta EP sama dengan F dikali delta S. Nah, untuk S yang sangat kecil, R1 min R2-nya itu 0, gaya F pada selang delta EP dapat dianggap sebagai gaya rata-rata dari F1 dan F2. Dengan F-nya itu seperti yang materi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, F sama dengan gaya Coulomb sama dengan F sama dengan K dikali Q0 dikali Q per R1 kali R2. Sehingga perubahan potensialnya itu menjadi W, usahanya itu sama dengan delta EP kali delta V sama dengan Q0 dikali dengan V2 min V1. Di mana delta EP ini diperoleh dari EP2 min EP1. Nah, rumus dari EP atau energi potensial itu K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R, dikurangi dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R1. Nah, bedanya dengan gaya Coulomb, kalau di sini kan gaya Coulomb R-nya ini kuadrat. Nah, tapi kalau di potensial, energi potensial, R-nya itu tidak dikuadratkan. Kemudian selanjutnya tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik ini didefinisikan sebagai perubahan potensial persatuan muatan. Nah, jika energi potensial dituliskan dalam persamaan EP sama dengan
K dikali Q0 dikali Q per R, maka potensial listrik sebuah muatan uji ke 0 itu dapat dituliskan sebagai berikut. Delta V sama dengan K dikali Q dikali dengan 1/R2 min 1/R1. Ini kan perubahan potensial listriknya delta V karena perubahan. Tapi kalau misalkan yang dicari beda potensialnya saja, berarti rumusnya K dikali Q dibagi dengan R. Di mana delta V adalah beda potensial antara dua titik, satuannya volt, kemudian R2-nya itu jarak, dan R1 juga jarak, yang satuannya adalah meter. Kemudian selanjutnya potensial listrik oleh beberapa muatan. Nah, potensial listrik yang timbul oleh beberapa muatan listrik dapat ditentukan dengan penjumlahan aljabar biasa dengan memperhatikan tanda muatan listriknya, baik negatif maupun positifnya. Karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Karena dia besaran skalar, maka kita tidak perlu mencari arahnya seperti pada medan listrik ya. Kemarin kan kalau medan listrik ada arahnya lah. Kalau potensial listrik ini tidak mencari arah karena dia merupakan besaran skalar. Adapun untuk potensial listrik oleh beberapa muatannya dapat dicari dengan V sama dengan K dikali Q1 dibagi dengan R1 ditambah dengan K dikali Q2 dibagi dengan R2 ditambah dengan K dikali Q3 dibagi dengan R3 ditambah selanjutnya sampai dengan K dikali Qn dibagi dengan Rn, sesuai dengan jumlah yang diketahui muatannya pada soal. Nah, dari persamaan yang di atas ini dapat juga kita tuliskan dengan ini V sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 ditambah sampai dengan Qn per Rn. Nah, kemudian selanjutnya potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Nah, di sini kan ada bola lah. Di sini kan ada jari-jarinya dari titik A ke permukaan. Ini dinamakan jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian potensial listrik di sekitar atau di dalam bola konduktor bermuatan dapat ditentukan dengan cara menganggap muatan bola berada di pusat bola. Nah, kita anggap muatan bolanya itu berada di pusat bola, berarti di titik A ini ya, muatan bolanya. Nah, kemudian potensial listrik di dalam bola sama dengan di permukaan bumi. Di permukaan bola. Potensial listrik di dalam bola sama dengan di permukaan bola. Lah, jika diketahui nanti yang dicari itu potensial listrik yang ada di titik sini, misalkan nanti di sini ada titik D. Lah, kalau di sini itu dicari titik D, maka potensial listrik yang ada di titik D ini sama dengan potensial listrik yang ada di titik B, karena di sini potensial listrik di dalam bola sama dengan potensial listrik di permukaan bola. Nah, dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa VA tadi, VA sama dengan VB sama dengan K per K dikali Q dibagi dengan R, di mana R kecilnya ini lebih kurang dari, di mana R-nya ini kurang dari sama dengan R besar. Nah, ini kan R besarnya ini jari-jarinya. Lah, untuk R kecilnya ini jarak antara titik A ke titik C. Ini namanya R. Nah, R kecil ini kan berarti jarak dari pusat bola ke luar bola di titik C ini. Lah, jika diketahui kalau R kecilnya itu jika diketahui R-nya itu lebih kecil sama dengan R besar, maka menggunakan ini rumusnya K dikali Q dibagi dengan R-nya yang R besar. Tapi jika diketahui R kecilnya itu lebih besar sama dengan R besar, maka menggunakan rumusnya VC sama dengan K dikali Q dibagi dengan R-nya R kecil. Kenapa ini VC? Karena R-nya ini. Karena R kecilnya ini lebih besar sama dengan R. Berarti kan kita lihat di sini R kecilnya ini besarnya itu melebihi dari R besar. Ini kan sampai sini, sampai di luar bola, melebihi jari-jari. Makanya nanti kalau mau mencarinya di luar bola,
itu menggunakan rumusnya K dikali Q dibagi dengan R-nya R kecil. Gitu ya. Kemudian nah ini di sini Ibu cantumkan rumus untuk jenis potensial pada bola konduktor. Ini sebenarnya sama sih. Ini untuk konduktor yang keping sejajar, rumusnya nanti ini. Kemudian dengan ini ada bola pejal bermuatan sama seperti yang sebelumnya ini. Nah, ini kan sama nih. Potensial listrik di luar bola pejal bermuatan. Ini pakainya R-nya R kecil karena dari titik pusat bola sampai ke titik muatan di luar bola, pakainya R kecil. Nah, jika potensial listrik di permukaan bola pejal, di permukaannya, berarti kan R besar itu sama dengan R kecil, maka menggunakannya K dikali Q dikali R-nya R besar. Nah, kemudian sama juga ini, potensial listrik di dalam bola pejal bermuatan. Sama halnya dengan ini. Kemudian ini jika potensial listrik di luar kulit bola bermuatan. Ini sama dengan sebelumnya. Ini sebagai tambahan saja, ringkasan agar kalian lebih mudah untuk mencari dan memahaminya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian selanjutnya hubungan potensial listrik dan medan listrik pada keping sejajar. Di sini ada keping A dan juga ada keping B. Lah, usaha dari kedua keping dari A ke B yaitu dapat dituliskan dengan W sama dengan WAB sama dengan Q dikali E dikali D, di mana E-nya itu V per D. Lah, E-nya sendiri adalah medan listrik yang satuannya N per C. Kemudian kita kan pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari tentang medan listrik. Ini masih berkaitan, masih masuk ada kaitannya pada materi potensial listrik. Jadi jangan dilupakan ya materinya. Kemudian untuk D-nya itu jarak antar keping. Jarak antar keping berarti dari sini, dari A ke B ini. Aduh, garisnya ini ya nggak lurus. Nah ini namanya D. Kemudian untuk V-nya sendiri adalah beda potensial yang satuannya volt. Kemudian selanjutnya hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Jika suatu partikel bermuatan seperti proton atau elektron diletakkan pada suatu tempat yang dipengaruhi oleh medan listrik, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana EM atau energi mekanik itu sama dengan EP, energi potensial, ditambah dengan EK, energi kinetik, sama dengan konstan. Dari sini kita ketahui bahwa EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2, di mana EP-nya tadi energi potensialnya Q dikali V1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan QV2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, ada 6 contoh soal. Yang pertama ini, yang pertama kita bahas yang 3 dulu ini. Nanti soalnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini yang contoh soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut ya setelah ini. Baik, kita bahas soal yang pertama. Pertanyaannya, tentukan besar potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 0,5 meter. Yang pertama dari muatan plus 20 mikrokolom dan yang B dari muatan itu min 20 mikrokolom. Nah, di sini kan diketahui bahwa ini yang kita bahas yang A dulu. Untuk potensial listrik yang dengan muatan yang positif. Muatannya positif. Nah, untuk mencari potensial listrik kan rumusnya V sama dengan K kali I per R. Nah, diketahui kalau K-nya itu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan I-nya tadi
min 6 karena tadi mikrokolom dijadikan ke kolom, dibagi dengan R-nya 5 cm menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, kemudian untuk yang B, potensial listrik dengan muatannya itu negatif, maka menjadi V sama dengan K per R. Ini tinggal diganti dengan muatan yang negatif, yaitu min 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi min 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi di sini perbedaannya terletak pada muatannya. Bergantung jika muatannya itu positif, maka hasilnya positif. Jika muatannya negatif, maka hasilnya juga negatif. Karena pada potensial listrik ini, pada perhitungannya, untuk nilai negatif dan positifnya berpengaruh. Untuk soal yang nomor 2, contoh soal kedua, hitunglah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q1 yang bernilai plus 12 mikrokolom untuk memindahkan muatan Q2 yang bernilai plus 6 mikrokolom dari jarak awal kedua muatan itu 3 cm menjadi 6 cm. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2, sini kan tadi Q1-nya itu diketahui plus 12 mikrokolom, kemudian Q2-nya itu plus 6 mikrokolom, 12 dikali 10 min 6 kolom, ini menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R-nya itu dari 3 cm, 3 kali 10 pangkat min 2 meter, menjadi R2-nya itu 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini. Awalnya ini titik, ini Q1, kemudian di sini ada Q2. Nah, ini awalnya itu berjarak hanya 3 cm, kemudian menjadi 6 cm. Nah, untuk cara menghitungnya, maka kita masukkan dulu. Yang ditanyakan tadi kan usahanya, maka W delta FP kan, ini delta P. Kemudian tinggal dimasukkan saja K Q1 kali Q2 per R dikurangi dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R2. Kan ini K-nya sama, Q-nya juga sama, kita keluarkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya 12 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikurangi dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti untuk perhitungannya akan nanti ini disamakan penyebutnya, nanti akan ketemu hasilnya 640 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 10,8 joule. Kemudian kita bahas contoh soal yang nomor 3. Sebuah bola logam berongga dengan jari-jari 9 cm dan muatannya sebesar 6,4 kali 10 pangkat min 9 kolom terletak pada seperti gambar. Kita gambar dulu. Di sini ada titik O dan di sini ada titik P, kemudian di sini ada titik Q
di sini ada titik R. Nah, jarak dari O ke P ini 4 cm, sedangkan P ke Q 5 cm. Kemudian untuk Q ke R ini 18 cm. Nah, yang ditanyakan di sini kan besar potensial pada titik P. Di sini titik P berada di tengah-tengah bola. Nah, untuk beda potensial listrik, jika titiknya berada di tengah, maka dianggap seperti berada di permukaan. Sehingga untuk beda potensialnya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan K dikali Q bagi dengan R, di mana di sini R-nya R besar karena merupakan menggunakan jari-jarinya, karena dianggap titiknya itu berada di permukaan. Besarnya K ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q-nya tadi sebesar 6,4 dikali dengan 10 pangkat min 9 dibagi dengan R-nya, karena ini menggunakan jari-jari dari jarak O ke Q, maka dijumlahkan 4 tambah 5 9 dikali dengan 10 pangkat min 2. Kita coret, kemudian nanti ketemu hasilnya 640 volt. Jadi untuk peraturan beda potensial untuk bola konduktor perlu diingat-ingat ya, bahwa jika terletak di dalam bola maka dianggap terletak di permukaan bola, sehingga menggunakan R-nya adalah jari-jari bolanya. Kemudian untuk contoh soal nomor 4, sebuah titik A berjarak 3 meter dari muatan Q yang sebesar plus 6 mikrokolom. Jika ketetapan gaya kolomnya itu K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, maka hitunglah potensial listrik di titik A. Nah, misalkan di sini ada Q1-nya ya tadi. Nah, kemudian ada titik A. Di sini ada titik A yang berjarak 3 meter dari muatan. Nah, yang ditanyakan potensial listriknya. Potensial listrik di titik A itu berapa? Nah, untuk mencari potensial listrik, maka kita menggunakan rumus V sama dengan K dikali dengan I dibagi dengan R. Ini K-nya ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan I-nya tadi sebesar 6 kali plus 6 mikrokolom, maka menjadi 6 kali 10 pangkat 6 kolom dibagi dengan R-nya ini 3 meter 3. Kemudian kita coret, ketemu hasilnya menjadi 18 dikali dengan 10 pangkat min 3, satuannya adalah. Selanjutnya yaitu contoh soal yang nomor 5. Dua muatan Q1 sebesar plus 8 mikrokolom dan muatan yang kedua sebesar min 4 mikrokolom berjarak 1 meter satu sama lain. Tentukan titik yang memiliki potensial 0. Kita nomor 5. Kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada Q1 tadi ya. Terus berjarak ini ada Q2. Di sini ada Q2. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada titik A. Kita ibaratkan antara sini sampai sini X, dan dari A ke I itu 1 min X. Nah, ditanyakan kan titik yang memiliki potensial 0. Titik yang memiliki potensial 0 berarti kita anggap A-nya itu sama dengan 0. Maka untuk mencarinya P1 atau beda potensial 1 tambah beda potensial 2 sama dengan 0, karena yang diinginkan adalah beda potensial yang nilainya 0. Maka kita masukkan rumusnya K dikali Q per X. R-nya kan menjadi X dari A ke Q1. Terus kemudian
P2-nya K dikali Q2 ini Q1 dibagi dengan R-nya 1 min X sama dengan 0. Terus kita pindah ruas, K kali Q1 per X sama dengan min K dikali Q2 dibagi dengan 1 min X. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. K dikali, tadi kan besarnya muatan titik yang satu itu 8, maka 8 mikrokolom dibagi dengan X sama dengan min K dikali min K dikali min 4 dibagi dengan 1 min X. Jikanya dicoret, maka menjadi 8 per X sama dengan 4 per 1 min X. Maka 8 min 8X sama dengan 4X, atau bisa kita tulis menjadi 8 sama dengan 12X, sehingga X sama dengan 8 per 12 atau 2 per 3. Nah, di sini kan X-nya itu ketemu 2 per 3. Lah, maka untuk beda potensial titik A harus untuk beda potensial bernilai 0, maka titik A ini harus diletakkan sejauh 2 per 3 dari Q1, dan berarti untuk jarak Q2-nya, untuk Q2-nya berarti kan 1 dikurangi 2 per 3, maka hasilnya 1 per 3. Berarti untuk titik A, agar nilai potensialnya itu 0, harus diletakkan 2 per 3 dari Q1 dan diletakkan sejauh 1 per 3 dari Q2 jaraknya. Begitu. Kemudian yaitu contoh soal yang nomor 6. Nah, pada soal dikali di titik P, sini ke atas ada muatan positif, terus kemudian ke sini ini ada muatan positif, terus di sana ada muatan negatif. Di sini ada Q1, ini ada Q2, dan ini ada Q3. Q1 sebesar 14 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian yang Q2 ini min 24 kali 10 pangkat min 8 kolom. Dan Q3 12 kali 10 pangkat min 8 kolom. Untuk jarak P ke 1 nya 8 cm, ini juga 8 cm, dan ini 16 cm. Nah, yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik P, di titik ini ya yang ditanyakan, ini potensial berapa P. Nah, untuk mencarinya, maka kita jumlahkan dari potensial listrik ketiga muatan ini, karena potensial listrik yang ada di titik P itu dipengaruhi oleh 3 muatan. Maka untuk mencari PP-nya totalnya itu PP sama dengan P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3, yaitu potensial yang dipengaruhi oleh Q1, potensial yang dipengaruhi oleh Q2, dan potensial yang dipengaruhi oleh Q3 potensial listriknya. Kemudian kita masukkan K Q1 dibagi dengan jarak R1, terus ditambah dengan K Q2 dibagi dengan R2, kemudian K dikali Q3 dibagi dengan R3. Kemudian hasilnya K-nya kita keluarkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya 14 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan jaraknya 8 kali 10 pangkat min 2, terus ditambah min 24 dikali 10 pangkat min 8 bagi dengan jaraknya 16 kali 10 pangkat min 2, terus ditambah lagi dengan yang Q3-nya 12
min 8 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 5. Jangan lupa untuk tanda minnya ini dimasukkan ke dalam penghitungan karena beda potensial ini untuk nilainya negatif dan positifnya dimasukkan ke perhitungan. Kemudian kita hitung 9 kali 10 pangkat 9. Nanti kalian bisa cross check sendiri di kalkulator hasilnya. Penjumlahan ini itu hasilnya 1,75 dikali dengan 10 pangkat min 6. Kemudian kita kalikan ketemu hasilnya 15,75 kali 10 pangkat 3 volt. Dan di sini kan masih ada koma yang bisa dihilangkan, sama dengan 15 atau 15.750 volt. Jadi beda potensial potensial listrik yang ada di titik P itu sebesar 15.750 volt karena ini dipengaruhi oleh beda potensial listrik yang ada di Q1, Q2 dan juga Q3 yang dijumlahkan. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan, bisa lewat kolom komentar di Sidik Daya atau juga bisa lewat Jabri. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini Ibu cukupkan dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dengan baik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.